Bayangin ada seorang anak muda, nggak kuliah di universitas top, nggak punya gelar akademik keren, tapi ilmunya diakui ulama sedunia. Inilah kisah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dari bengkel jam ayahnya sampai jadi ahli hadis, abad ke-20. Perjalanannya yang nggak cuma luar biasa, tapi juga bikin banyak orang tercengang. Nama beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Lahir tahun 1914 di kota Shkodra, Albania. Waktu itu Albania lagi kacau secara politik ya. Banyak pengaruh barat masuk, hukum Islam mulai tergeser. Ayah beliau, Al-Hajj Nuhajati Al-Albani, adalah seorang ulama lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir. Tahun 1923, keluarga Albani pindah ke Damaskus, Suriah, demi mempertahankan lingkungan Islam. Bayangin bro, umur 9 tahun udah hijrah jauh dari tanah kelahiran, demi ngejagain iman dan Islam. Dari sinilah perjalanan ilmunya dimulai. Albani awalnya belajar dasar-dasar fikih dan bahasa Arab langsung dari bokapnya. Tapi titik baliknya adalah ketika beliau kenal kitab Sahih Al-Bukhari saat masih remaja. Sejak itu beliau mulai tertarik khusus ke ilmu hadis. Syekh Albani nggak belajar di universitas formal. Tempat belajarnya di perpustakaan Az-Zahiriyah di Damaskus, yang terkenal salah satu perpustakaan Islam terbesar di dunia Arab. Disinilah beliau membaca ratusan kitab hadis, menyalin dengan tangan, bahkan mengoreksi cetakan-cetakan lama. Beliau sampai bikin meja khusus di perpustakaan itu. Saking seringnya nongkrong di sana. Bayangin aja men, anak-anak seringnya nongkrong di kafe, tapi Syekh Albani nongkrongnya di perpustakaan. Tiap hari, dari pagi sampai tutup di perpustakaan. Keren banget dedikasinya. Syekh Albani belajar langsung ke beberapa ulama besar di Damaskus. Syekh Albani pernah belajar ke Syekh Said Al-Burhani untuk fikih Hanafi, Syekh Muhammad Bahjat Al-Baitar, hadis dan tafsir, Syekh Raqib At-Tabak, sejarah Islam. Tapi fokus utama beliau adalah self-tauh. Beliau meneliti manuskrip, membandingkan sanad hadis, dan menulis tahqiq. Kalau anak zaman sekarang belajarnya dari YouTube, Albani belajarnya dari kitab yang belum dicetak langsung. Manuskrip asli berusia mungkin ratusan tahun. Dia tulis ulang, kasih catatan, terus nyari sanadnya sampai ketemu. Pencapaian Syekh Albani menulis dan mentahqiq lebih dari 100 karya hadis. Diundang jadi dosen di Universitas Islam Madinah tahun 1961 sampai 63. Buku-bukunya jadi rujukan hadis oleh ulama besar dunia seperti Bin Baz dan Utsaimin. Kitab beliau seperti Silsilah Al-Hadis As-Sahihah dan Silsilah Al-Hadis Ad-Daif jadi standar penelitian hadis modern. Keren banget kan? Karya beliau bukan cuma dipakai di Arab, tapi sampai Amerika, Eropa, bahkan jadi referensi di perpustakaan internasional. Memang Syekh Albani cukup kontroversi. Banyak yang gak suka karena beliau tegas membedakan hadis sahih dan dhaif. Bahkan jika itu populer di masyarakat. Syekh Albani sering diserang karena membongkar amalan yang menurutnya gak ada dasar kuat di hadis. Tapi beliau selalu menjawab dengan ilmiah tanpa maki-maki. Buat Syekh Albani, kebenaran hadis lebih penting daripada perasaan orang. Tapi semua dibawa dengan adab bro. Dari tukang jam jadi ulama hadis kelas dunia, Syekh Albani ngebuktiin, asal lu punya niat tulus dan disiplin belajar, lu bisa jadi cahaya bagi umat. Keren kan? Pertanyaannya, kita udah sejauh apa berjuang nyari ilmu ya? Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau ada kesalahan atau ada referensi, tulis di kolom komentar teman-teman, biar kita sama-sama belajar. Kalau ada kesalahan, gue minta maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.